Hai sahabat-sahabatku dimanapun kita berada. Saat ini bertemu kembali dengan saya Taufik Mulyadi dari SMA Negeri 2 Karanganyar. Saat ini sahabat-sahabat kita akan belajar tentang APBN. Oke sahabat-sahabat tercinta, biasanya dalam sebuah rumah tangga ada sebuah perencanaan yang dilakukan oleh seorang ibu. Seorang ibu merencanakan berapa besar pendapatan dan pengeluaran satu bulan. Perencanaan disusun supaya agar ibu itu dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga dalam satu bulan. Ada biaya pendidikan, ada biaya kesehatan, ada biaya pengeluaran seperti listrik, air, pajak kendaraan dan sebagainya, serta juga investasi, menabung. Itu adalah pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh sebuah rumah tangga. Rencana itu disusun tiap bulan agar pengelolaan keuangan itu dapat dilakukan secara sistematis dan jelas peruntukannya. Seperti dengan halnya seorang ibu tadi, pemerintah juga menyusun anggaran keuangan tiap tahun. Penyusunan anggaran yang dilakukan pemerintah itu disebut dengan anggaran pendapatan dan belanja negara atau sering kita kenal dengan APBN. Oke sahabat-sahabat dimanapun kita berada, bahwa penyusunan APBN itu bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan untuk secara keseluruhan. Dan penyusunan APBN itu didasarkan dengan asas berimbang dan dinamis. Artinya adalah sektor penerimaan diusahakan selalu meningkat, kemudian di sektor pengeluaran diusahakan untuk penghematan, dan lebih diarahkan pada sektor-sektor pembangunan untuk kegiatan-kegiatan yang menunjang peningkatan produksi nasional. Fungsi APBN itu ada 6. Yang pertama adalah fungsi otorisasi, kemudian yang kedua adalah fungsi perencanaan, ketiga adalah fungsi pengawasan, keempat adalah fungsi alokasi, kemudian yang kelima fungsi distribusi, dan yang keenam adalah fungsi stabilisasi. Fungsi otorisasi. Fungsi otorisasi dari APBN berarti anggaran negara yang dijadikan dasar sebagai pelaksanaan pendapatan dan belanja negara. Kemudian belanja dan juga pendapatan itu akan dipertanggungjawabkan pada rakyat Indonesia. Fungsi perencanaan itu berarti adalah APBN bisa dijadikan sebagai aturan atau acuan bagi negara untuk bisa merencanakan berbagai kegiatan pada tahun yang sedang berjalan. Sehingga jika anggaran belanja sudah disusun secara sistematis, secara rapi, maka negara bisa membuat berbagai kegiatan atau berbagai rencana program guna mendukung pembelanjaan tersebut. Fungsi pengawasan itu memiliki arti bahwa pembuatan rencana anggaran wajib dijadikan sebagai suatu pedoman untuk menilai segala aktivitas penyelenggaraan pemerintah sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan. Dengan begitu, masyarakat akan mudah untuk menilai kegiatan pemerintah dalam penggunaan uang negara. Fungsi alokasi adalah suatu fungsi yang bertujuan untuk membagi secara proporsional anggaran dalam melakukan pengalokasian pembangunan dan pemerataan. Dalam fungsi ini, anggaran negara harus terarah untuk memangkas pengangguran, kemudian terjadinya efisiensi dalam sumber daya dan menambah daya guna perekonomian. Kemudian yang kelima, sahabat-sahabat pecinta dimanapun kita berada, fungsi distribusi itu bertujuan
untuk menyalurkan kepada masyarakat berdasarkan alokasi yang sudah ditetapkan. Kemudian yang keenam adalah fungsi stabilisasi, alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian untuk menjaga arus uang atau mencegah tingginya tingkat inflasi dan deflasi yang terlampau besar. Nah, untuk memperdalam tentang apa itu APBN dan bisa memahami itu APBN, ayo kita tonton cerita berikut ini dengan judul Petualangan Bita dan Tiko. Hai teman-teman, jumpa kembali dengan Petualangan Bita dan Tiko. Petualangan ini berjudul Cinta APBN Menuju Indonesia Tangguh dan Tumbuh. Bita dan Tiko ke rumah pamannya. Kebetulan pada saat itu hari Minggu, mereka diajak paman Bita pergi jalan-jalan ke pedesaan di lereng Gunung Lawu, tepatnya di Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar. Wah, asyik sekali ya Bita, dalam perjalanan banyak ditemukan area perbukitan, tanaman padi yang subur. Iya Tiko, aku suka suasana pedesaan seperti ini, udaranya sejuk dan tidak ada polusi. Wah keren, negeri kita kaya ya Paman? Anak-anak, kita sudah sampai lokasi. Wow keren-keren, ini tempat apa Paman? Iya Paman, ini bendungan baru ya? Aku belum pernah ke sini. Betul, ini bendungan baru, dibangun oleh pemerintah sejak tahun 2014 dan telah diresmikan oleh Presiden Jokowi pada bulan Mei tahun 2019. Bendungan ini bernama Waduk Gondang. Paman, waduk ini besar sekali untuk membangun, tentunya biayanya banyak ya? Iya Paman, uangnya dari mana untuk membangun waduk ini? Begini anak-anak, pembangunan waduk ini dibiayai melalui APBN. Apa itu APBN Paman? APBN itu, Anggaran Pendapatan Belanja Negara, yang dibuat pemerintah bersama DPR dan ditetapkan DPR, menjadi UU APBN, dan nanti dilaksanakan pemerintah. Jadi, APBN itu berisi jumlah penerimaan dan pengeluaran negara dalam satu tahun, bukankah begitu Paman? Paman, lah uang negara itu diperoleh dari mana? Salah satunya pendapatan negara itu dari sumber pajak, yang dibayar masyarakat kepada negara, begitu Tiko. Artinya masyarakat bayar pajak, digunakan pemerintah untuk membangun, ya Paman? Iya pintar kamu Bita, jadi tujuan APBN itu sebagai pedoman pendapatan dan belanja negara, untuk meningkatkan produksi, dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan kemakmuran masyarakat. Oh begitu ya Paman, makanya di sekitar waduk ini pertanian subur, tanamannya beraneka ragam karena persediaan air cukup untuk mengairi pertanian dan perkebunan. Betul Tiko, masyarakat di sekitar ini menjadi semakin makmur karena bisa meningkat produksi padinya atau usahanya berkembang karena ada waduk ini. Wah mantap! Jadi kita harus cinta APBN, karena tujuannya sangat penting sekali untuk kemakmuran kita bersama. Dan jangan lupa Bita, APBN harus kita jaga supaya tidak dikorupsi oleh oknum-oknum tertentu. Wah, kalian ini pintar sekali, ayo kita pulang hari sudah sore.